Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita kembali ketemu masih dengan suasana online. Mudah-mudahan gak bosen ya kuliah terus seperti ini kondisinya. Kita sabar saja, mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kejang demam ya. Mungkin nanti kalian akan ketemu dengan kasus kejang demam di rumah sakit cukup banyak ya. Jadi di sini perlu kalian pahami bahwa kejang demam itu adalah kejang yang terjadi pada anak disertai dengan demam. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah kejang ini ya terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Jadi kalau ada anak dengan kondisi kejang kemudian juga dengan demam tetapi dia usianya di atas 5 tahun, maka ini kita tidak kategorikan sebagai kejang demam ya. Oke, apa sih yang menyebabkan kejang demam? Ya, banyak hal yang bisa menyebabkan kejang demam. Bisa karena infeksi, misalkan anak kena penyakit infeksi tertentu, baik karena kekurangan cairan juga bisa ya. Terjadi hipertermi atau demam yang tinggi pada anak sehingga anak tidak mampu mengatasi kerja otak ya, sehingga terjadi kontraksi yang sangat berlebihan di otak. Ini yang menyebabkan kejang demam. Dan memang tidak semua anak punya kemampuan yang sama. Artinya tidak bisa kita rata-ratakan bahwa anak dengan kondisi suhu di atas 38 pasti kejang. Ada juga anak yang memang 38 atau 39 itu tidak kejang ya. Jadi tergantung daya imunitas anak tersebut. Yang paling sering terjadi disebabkan karena infeksi ya. Infeksi apapun yang menyebabkan anak akhirnya menjadi demam. Nah, kalau kita lihat tata laksana kejang, ini yang harus kita berikan penyuluhan kesehatan pada orang tua ya. Tata laksana kejang ini bagaimana? Karena biasanya anak dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi selesai kejangnya. Ya, artinya kejang itu terjadi biasanya di rumah. Ya. Kalau kita lihat gerakan di sini ya, ada lihat gambar di sini ya, ini yang kita lihat ya, ada tonik fase tonik ya, ini ya. Fase tonik itu dimana kondisi badannya lihat seperti ini ya, agak diangkat ya badannya. Nah, ini adalah posisi fase tonik ya. Kemudian ada juga fase klonik ini ya. Lihat posisinya agak berbeda. Yang satu diangkat ke atas, yang satu lihat tangannya ekstremitasnya dia ekstensi ya. Kalau ini tangannya fleksi ya. Ini mungkin saja terjadi atau mungkin juga kejangnya tidak sampai fase tonik klonik tetapi bisa hanya sekedar kekakuan ya, dan durasinya pun biasanya sebentar, hanya sekian detik ya. Nah, penyebabnya tadi kita sudah bahas bahwa kejang disebabkan karena panas ya, karena badan sangat tinggi suhunya ya, atau bisa juga karena penyakit lain. Kalau disebabkan karena epilepsi dan radang otak ya, maka ini kita lihat usianya. Kalau memang usianya di bawah 5 tahun, maka kemungkinan ke arah kejang demam bisa kita masukkan. Tapi kalau di atas 5 tahun, maka kemungkinan adalah epilepsi ataupun radang otak ya, meningitis atau ensefalitis ya. Tanda-tandanya adalah biasanya kaki, tangan, badan itu kaku ya, seperti tadi tuh ya, ada tonik klonik dan seperti itu. Kemudian matanya cenderung melirik ke atas, mulutnya terkatup. Nah, ini yang bahaya. Kalau mulut terkatup, dikhawatirkan ya, anak jika sudah mulai tumbuh gigi ya, dikhawatirkan dia akan menggigit ya, menggigit lidahnya. Jadi ini yang kita khawatirkan. Makanya mungkin nanti ketika kalian memberikan penyuluhan pada orang tua tentang penata laksanaan kejang, maka harus dipersiapkan ibu ketika anak sudah mulai demam, panas dan sudah mulai ada tanda-tanda kejang, ibu harus menyiapkan alat-alat yang bisa menahan lidahnya supaya tidak tergigit ya, tidak kepotong ya atau luka. Jadi harus siapkan misalkan sendok dibalut dengan kain ya,
itu bisa bisa menjadi penghalang ya, supaya ketika anak kejang, mulutnya terkatup, ini tidak sampai melukai lidahnya. Kemudian tanda yang lain adalah biasanya suhunya tinggi ya, lebih dari 38 derajat Celcius ya. Nah, penanganannya tadi sudah Ibu jelaskan, jaga lidah agar tidak tergigit oleh anak. Ini biasanya kita berikan penyuluhannya ketika orang tua akan pulang ke rumah, ketika orang tua sudah akan kembali ke rumah ya. Ini yang harus kita berikan penyuluhan kesehatan di dalam discharge planning ya, di rumah sakit ketika anak sudah akan sembuh dan pulang. Tidurkan anak dalam posisi miring. Jadi ketika anak dalam kondisi kejang, itu jangan dia posisinya terlentang ya, langsung dia miringkan ya. Kemudian biarkan gerakan tangan dan kaki anak saat kejang. Jadi kita nggak usah khawatir terhadap kaki tangannya yang kejang-kejang itu ya, tetapi biarkan saja ya. Tapi yang kita perhatikan adalah tadi mulut ya, kemudian mata. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya. Dan posisi lidah, jangan sampai dia kenapa tidak boleh terlentang, karena memang khawatir lidahnya itu menutupi jalan nafas ya, sehingga anak bisa tersedak ataupun terjadi aspirasi. Jadi miringkan supaya lidah itu tidak menutupi jalan nafas ya. Kemudian jaga suhu tubuh. Nah, ini kita ingatkan lagi kepada ibu, kalau anak sudah pernah ada riwayat kejang demam ya, maka kita ingatkan kepada orang tua, suhu tubuh bayi atau anak harus dijaga ya. Jadi kalau misalkan dia punya riwayat kejang ya, maka di rumah harus sudah siap obat anti kejang. Di rumah sudah siap dengan obat antipiretik. Jadi kalau sudah mulai suhunya tinggi ya, sudah harus diturunkan ya. Kemudian longgarkan jalan nafas. Kalau memang ini terjadi di rumah ya, terjadi kejang, maka kita minta kepada orang tua untuk melebarkan jalan nafas ya, kancing bajunya dibuka. Kalau dia pakai ikat pinggang, kita buka, atau celananya misalkan dia ketat, cukup kita buka, kita lepas. Jadi longgarkan jalan nafas supaya aliran pernafasan itu tidak terganggu. Karena ini yang penting dalam pengkajian kegawat daruratan. Airway ini yang paling utama. A, B, C, D. A-nya itu adalah airway, jalan nafas. B-nya adalah breathing, pola nafas. Jadi ini yang kita harus perhatikan pertama kali. Jangan sampai ada jalan nafas yang terhambat ya. Misalkan dia pakai baju dengan tercekik di sininya ya, kancing tercekik di sini, bisa jadi. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu ya. Oke. Jangan berikan makanan apapun ke dalam mulut anak ketika kejang. Jadi ketika anak sedang kejang-kejang, ibu harus perhatikan, oh ini adalah lagi kejang, jangan masukin apapun ya ke dalam mulut. Khawatirnya ini akan tersedak, menutupi jalan nafas ya, jalan nafas. Kemudian jangan meletakkan anak dalam bak mandinya ketika kejang berlangsung ya. Ketika anak kejang karena panas, akhirnya direndam atau dimandikan. Nah, ini jangan ya. Kemudian khawatirnya dia tenggelam ya, artinya dia air itu menutupi jalan nafasnya sehingga terhirup dan akhirnya dia dalam kondisi menghirup air. Jika kejang berlangsung lebih dari 3 menit dan terdapat warna kebiruan pada mulut ya, mukosa bibirnya sini biru, kemudian tangan juga biru, ini baru harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Jadi jangan didiamkan di rumah. Nah, ini tata laksana kejang di UGD ya. Karena memang biasanya anak dengan kejang ya, ketika masuk ke ruang rawat itu sudah aman dari kejang ya. Kejadian kejang biasa terjadi di rumah atau di UGD ya. Nah, ketika dia sudah masuk di ruang rawat ya, selama obatnya bagus, selama ininya bagus, sebenarnya jarang akan terjadi kejang berulang. Tetapi kejang berulang biasanya terjadi kalau memang riwayatnya kondisi kerja otaknya masih sangat kuat ya, karena kontraksi otaknya sangat kuat, sehingga mungkin saja kejang itu masih tetap berlangsung sampai di ruang rawat, tapi umumnya biasanya tidak. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana penata laksanaan kejang di UGD. Yang pertama adalah berikan diazepam secara rektal. Jadi kita berikan penenang melalui rektal. Ini yang biasanya yang sering diberikan adalah stesolid ya. Kemudian jika kejang masih berlanjut setelah 10 menit, maka berikan dosis kedua secara rektal atau secara IV ya, 0,05 ml per kilogram. Jadi berikan secara
lewat anus ataupun lewat IV. Bila kejang masih berlanjut 10 menit kemudian berikan diazepam lagi ya, melalui rektal ataupun IV, atau berikan Ventolin ya, per IV 15 mg per kilogram berat badan, atau fenobarbital per IV atau per IM ya 15 mg per kilogram berat badan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ini asuhan perawatan yang kita lakukan? Yang pertama adalah pengkajian, jelas ya, apa keluhan utama anak masuk ke rumah sakit, kemudian keluhannya pasti kejang, panas dan seterusnya. Keluhan utama ini kita uraikan dalam PQRST. Jadi kalau misalkan kalian mengkaji keluhan utamanya adalah kejang, maka P-nya apa? P itu adalah paliatif dan provokatif. Paliatif itu adalah yang membuat menjadi kejang itu menjadi paliatif, berarti meringankan gejala ya, misalkan kejang tidak akan terjadi kalau anak tidak panas. Kemudian provokatif, apa yang membuat gejala tersebut bertambah parah, berarti misalkan dalam kondisi panas suhu sekian derajat. Nah, itu kita kaji P-nya. Jadi kalau ada bunyi keluhan utama, anak mengeluh, ibu mengatakan anak kejang, maka kejang itu kita uraikan dalam P. P-nya itu paliatif dan provokatif. Kemudian Q itu kuantitatif dan kualitatif. Kita tanya ke ibunya seperti apa kejangnya, apakah seluruh tubuhnya atau wajahnya saja atau matanya saja. Nah, itu ya kita gali. Kemudian kuantitatif, berapa banyak atau berapa sering kejang ini terjadi ya, dalam sehari itu atau semalam itu misalkan dia 3 kali kejang. Nah, itu kuantitatif. Jadi kita sudah uraikan P dan Q. Kemudian R ya. R itu adalah region dan radiation. Region itu artinya di mana lokasi kejangnya. Apakah hanya sekedar tangannya saja yang ekstensi ataupun badannya sampai terangkat seperti tadi, fase klonik terjadi, atau fase tonik juga terjadi ya. Kemudian radiationnya adalah penyebarannya kemana saja terjadi kejang tadi. Kemudian S ya, PQR S. Sekarang S itu adalah severity, tingkat keparahan dari kejang. Jadi apakah kejang itu sampai menimbulkan anak pingsan atau penurunan kesadaran ya, itu kita gali. Kemudian T itu adalah time ya, kapan muncul kejang itu terjadi ya. Setelah keluhan utama, maka kita gali lagi adalah riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sebelumnya, apakah memang sudah pernah ada riwayat kejang sebelumnya, atau riwayat kesehatan penyakit-penyakit yang pernah diderita oleh anak, apakah pernah dirawat atau tidak. Kemudian riwayat kesehatan keluarga, apakah ada keluarga yang punya riwayat kejang seperti ini ya. Kejangnya pun harus kita gali, apakah sampai mengeluarkan busa ya yang banyak. Nah, ini ya. Kemudian riwayat kejang sebelumnya harus kita gali ya, karena ini menjadi modal buat kita untuk menentukan diagnosa kejang demam. Kemudian riwayat imunisasi, apakah imunisasinya lengkap atau tidak, kita gali dari mulai dia bayi ya, hepatitis A-nya, hepatitis B-nya, kemudian DPT, campak, BCG dan seterusnya, polio ya, apa memang selesai atau tidak. Kemudian tumbuh kembang, ini harus kita gali, apakah anak itu berat badannya sesuai dengan usianya atau tidak. Kemudian dia perkembangannya sesuai tidak usianya ya, misalkan anak usia 1 tahun berarti harusnya dia sudah bisa berjalan. Nah, kalau memang belum, bagaimana? Anak 2 tahun seharusnya sudah bisa bicara. Kalau memang belum, apa kira-kira faktornya ya. Kemudian pola makan bagaimana selama dia di rumah sakit ataupun dia sebelum di rumah sakit, bagaimana riwayat pola makan anak ya. Kemudian status cairan ya, apa yang dikonsumsi dia selama dia di rumah dan selama dia di rumah sakit, apakah di rumah sakit mendapatkan infus atau tidak ya. Kalaupun dapat, apa nama cairannya dan berapa tetes per menit. Kemudian pola aktivitas sehari-hari, bagaimana anak melakukan aktivitas sehari-hari, apakah sudah bisa berjalan, berlari dan seterusnya ya. Ini menjadi pengkajian kita. Maka kita lakukan pemeriksaan fisik head to toe ya, dari mulai kepala sampai dengan kaki ya. Yang kepala seperti biasa, adakah massa, adakah luka dan seterusnya. Kemudian dari wajah, matanya, bibirnya, adakah kebiruan ya. Kemudian ada ada bekas-bekas guratan kejang atau tidak di wajahnya. Kemudian leher, ada enggak pembesaran vena jugularisnya ya.
kemudian adakah luka, ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Kemudian dada, ya, dada, adakah pemeriksaan di sini jantung paru tetap mutlak harus dilakukan, ya, dengan 4 metode, ya, perkusi, perfusi, auskultasi, palpasi, ya, dan inspeksi. Ini harus dilakukan. Kemudian abdomen juga tetap harus kita gali, ya, dari mulai inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, dan palpasi, ya. Jadi sampai dengan mengkaji palpasi, ada nggak pembesaran hepar dan seterusnya. Kemudian ekstremitas itu di kaki ataupun di tangan, adakah tanda-tanda misalkan pembesaran, ada udem, ya, ataukah memang cyanosis, capillary fill-nya seperti apa, ya, itu kita kaji. Kemudian kalau pada anak atau bayi kita cek lagi refleks, ya, pemeriksaan refleks Babinski ataupun refleks yang lainnya. Maka masalah keperawatan yang mungkin muncul ada resti injury. Jadi kalau pada saat anak dalam kondisi kejang, maka kemungkinan terjadi cedera itu terjadi. Misalkan anak jatuh ataupun cedera ketika dia menggigit lidahnya, itu juga terjadi. Kemudian gangguan perfusi jaringan serebral, anak mengeluh sakit kepala, dan itu juga tanda-tanda terjadinya gangguan perfusi jaringan serebral. Kemudian hipertermi, ya, suhunya di atas normal, ini juga mungkin akan terjadi. Kemudian bagaimana pengetahuan keluarga tentang penanganan kejang, ini juga harus kita gali. Jangan sampai nanti ketika dia pulang dari rumah sakit, ibunya tidak tahu cara menangani kejang pada anak, ya, di rumah. Nah, ini harus kita berikan penyuluhan kesehatan seperti itu. Nah, inilah kira-kira, ya, tentang kejang demam yang bisa kita bahas, ya. Maka intervensi keperawatan nanti kalian bisa cari dalam buku literatur dari masalah-masalah ini, kemudian intervensi apa yang bisa kita gali. Oke, ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat walaupun dalam kondisi yang terbatas. Sebenarnya kita juga tidak menginginkan seperti ini, ya, tapi mudah-mudahan kalian bisa memahami materi-materi yang diberikan. Kalaupun tidak, ayo semangat untuk mencari literatur yang lain. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.